Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fiandrano. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2019 dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi administrasi perkantoran tentang dokumentasi dan kearsipan. Pertama-tama yaitu pengertian dokumentasi dan dokumen. Menurut KBBI, dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Pengumpulan bukti tersebut bisa dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Sedangkan pengertian dari dokumen tersendiri adalah surat tertulis atau cetak yang digunakan sebagai bukti keterangan. Berikut adalah pengertian dokumentasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Paul Outlet, dalam International Economic Conference, dokumentasi adalah kegiatan khusus yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, serta penyebaran dokumen. Yang kedua ada menurut Tung Palan. Pengertian dokumentasi adalah catatan otentik yang dapat dibuktikan dan dijadikan bukti secara hukum di mana dokumentasi tersebut berisi data lengkap yang nyata. Yang ketiga, menurut keperluan perpustakaan khusus. Dokumentasi adalah kepustakaan informasi dan bibliografi yang disesuaikan dengan keperluan perpustakaan khusus. Selanjutnya ada perbedaan dokumen dan dokumentasi. Yang pertama, dokumen. Dokumen difokuskan pada benda atau informasinya, contohnya seperti surat-surat. Sedangkan dokumentasi difokuskan pada kegiatannya, seperti seorang meneliti untuk menciptakan dokumen baru. Dokumen bukan merupakan unit kerja, sedangkan dokumentasi merupakan unit kerja. Dokumen bersifat pasif, dokumentasi bersifat aktif. Dokumen digunakan sebagai alat bukti, sedangkan dokumentasi mengolah dan menyiapkan dokumen baru. Dokumen menunjang penelitian, sementara dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan keterangan untuk penelitian. Sumber dokumentasi. Yang pertama ada perorangan atau pribadi, yang kedua ada lembaga tertentu, yang ketiga aktivitas pemerintah, yang keempat aktivitas khalayak ramai, dan yang terakhir adalah aktivitas dunia pers atau jurnalis. Ruang lingkup dokumentasi. Dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan, merupakan kegiatan pengumpulan buku, majalah, brosur, dan pustaka lainnya. Yang kedua, dokumentasi korporil meliputi bidang permusiuman, merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno. Yang terakhir ada dokumentasi private meliputi bidang kearsipan, merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip-arsip, atau surat menyurat lainnya. Jenis-jenis dokumen. Berdasarkan kepentingannya. Dokumen pribadi. Dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, yaitu seperti akta kelahiran, KTP, SIM, dan ijazah. Yang kedua, dokumen niaga. Dokumen yang berkaitan dengan perniagaan atau transaksi jual beli, yaitu contohnya cek, nota, dan kwitansi. Yang terakhir, dokumen pemerintah. Dokumen yang berisi tentang informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan. Contohnya seperti undang-undang, Kepres, peraturan pemerintahan. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Pertama ada dokumen tekstual yang menyajikan informasi dalam bentuk tertulis, misalnya majalah, buku, katalog, surat kabar, dan lain-lain. Dan yang kedua ada non-tekstual, dokumen yang berisi beberapa teks, misalnya peta, grafik, gambar, dan sejenisnya. Dari segi penelitian, dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi tentang hasil-hasil penelitian asli atau langsung dari sumbernya. Contohnya adalah penelitian, laporan, dan disertasi. Dokumen sekunder adalah dokumen yang berisi informasi tentang literatur primer. Pada umumnya, dokumen sekunder disebut dokumen bibliografi. Dokumen tersier adalah dokumen yang berisi informasi tentang literatur sekunder, misalnya buku dan teks panduan literatur. Segi fungsi. Yang pertama, dinamis. Adalah dokumen yang dapat dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Yang kedua, statis. Adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Selanjutnya ada pengertian arsip dan kearsipan. Pertama, arsip. Arsip adalah catatan rekaman, kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan.
Sedangkan kearsipan adalah pengolahan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan tercatat baik. Itu arsip yang dibuat maupun diterima agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Nah, berikut adalah beberapa golongan arsip. Yang pertama menurut isinya, ada kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan pendidikan. Yang menurut bentuknya, arsip berbentuk lembaran, contohnya seperti surat, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Arsip yang tidak berbentuk lembaran, contohnya yaitu disket, flash disk, CD, DVD, dan lain-lain. Menurut nilai kegunaannya adalah arsip mempunyai nilai informasi, mempunyai nilai administrasi, mempunyai nilai hukum, mempunyai nilai sejarah, bernilai ilmiah, bernilai keuangan, dan bernilai pendidikan. Ini adalah bagian kedua golongan arsip, yaitu menurut kepentingannya. Arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi setelah terpakai, arsip yang mempunyai nilai guna, arsip penting, arsip vital. Menurut fungsi, ada arsip dinamis, arsip statis. Menurut tingkat penyimpanan ada arsip pusat dan arsip unit. Bagian ketiga, menurut keasliannya, arsip asli, arsip tembusan, dan arsip salinan. Menurut kekuatan hukum, arsip otentik, dan arsip tidak otentik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.